Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Fa inni la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'adim ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون وقال في آية أخرى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Qala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Wa qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzanu. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah Makaram Ki Haji Muhammad Rifi Murida SAG atau Ustadz Vitamin IP, peserta jajaran, para pengurus, para panitia, penyelenggara yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah, Dhuyufur Rahman yang alhamdulillah datang jauh-jauh, baik yang dari Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat, bahkan dari Banten, ya, dari Padang, dari Palembang. Hadir Pak, Palembang. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya tidak ceramah. Kalau ceramah itu berapi-api, pakai retorika, pakai guyon. Saya akan perkecil sekecil mungkin. Malam hari ini kita tidak bercanda sebagaimana pelawak, guyonan, mubalik, ceramah yang ada jok-joknya melulu. Kita dikasih waktu sekarang 20:17. Dan jam 21 selesai, dan atau kalau boleh milih karena ada yang terlambat tadi, paling lambat 21:30 kita akan selesaikan program acara muhasabah zikir ini. Kita maklumi dan tentu yang hadir duluan mohon dimaafkan Pak ya, yang belakangan tentu alasan perjalanan, macet dan lain sebagainya. Saya nggak tahu yang dari Madura naik pesawat atau bis Pak? Naik bis. Oh pesawat. Soalnya delay ya Pak, delay ya, delay itu tertunda gitu enggak? Bukan tertunda Pak, tapi di reschedule 4 kali. Oh reschedule, 4 kali, iya. Schedule-nya ya, jadi kita nggak kebagian waktu. Iya, itu bagian dari ujian di Indonesia ya. Mudah-mudahan di sana nanti nggak ada. Tapi orang hidup itu kalau nggak ada ujian nggak naik kelas, ya Pak ya? Sampean aja mau lulus SD dapat ijazah ujian dulu, betul? Lanjut ke program SMP, sanawiyah kita diuji juga ya. Sampai kita S1 ada ujian sidang skripsi. S2 sidang apa namanya Pak? Tesis. S3 sidang apa? Disertasi. Nah sekarang mau pergi haji ada ujian nggak? Ada, tadi pesawatnya 4 kali. Itu bagian dari ujian. Dan tenang aja Pak, ngadepin ujian itu biasa ya. Insya Allah ujiannya itu gini Pak, dalam Al-Quran itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apalan Pak? Sama-sama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma
كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Itu sesuai kemampuan kita, diuji Allah pasti kita bisa melewatinya. Amin. La yukallifullah, la tidak yukallifullah, Allah membebani kalau nafsan kepada seseorang illa usaha, pasti dia punya kemampuan untuk diuji. Termasuk orang mau diangkat jadi profesor itu dia siap diuji, ada ujian untuk menjadi profesor ya, insya Allah. Ini saya ngomong profesor artinya derajat keilmuan yang tertinggi dalam konteks akademis itu kan profesor, di bawahnya doktor. Nah malam hari ini Bapak Ibu, siapapun kita kuliahnya mau doktor, mau profesor, mau pangkat kita jenderal, mau yang dari TNI, mau dari Polri ya, saya ucapkan ahlan wa sahlan dan saya menghormati profesi Bapak Ibu. Tapi nanti ketika sudah masuk ke tanah suci, jabatan kita, karir kita sebagai kepala, sebagai direktur, direktur utama, komisaris, sebagai jenderal, punya anak buah, kepala kantor, eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, apalagi yang nggak ada eselon, udah nggak ada eselon, petentang-petenteng lagi. Nah nggak boleh Pak, itu hilangin aja. Yang punya eselon memang punya anak buah aja nggak boleh, apalagi nggak punya. Ya memang kalau udah biasa petentang-petenteng, enakan petentang-petenteng ya. Dan yang enak tuh main perintah. Tapi nanti di Arab Saudi Bapak nggak boleh main perintah ya. Kita sadar diri siapa kita, namanya kita jamaah ya, jamaah. Alhamdulillah. Namanya jamaah Bapak, bukan mudir, bukan pimpinan. Posisi kita sekarang ini menjadi jamaah biasa ya, tanda kutip jamaah, hajinya haji khusus, tapi artinya posisi kita jamaah ya, sama-sama. Selain Bapak Ibu kita minta dilayani, lebih baik juga kita berusaha melayani orang. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang tuh yang manfaat orang lain. Oh ini ada ibu, oh bukan tugas saya, biarin aja di PTIP urusannya. Masa Bapak ngelihat ibu-ibu jatuh, Bapak nunggu Ustadz TV datang? Kan nggak mungkin dong Pak. Betul Pak? Tolongin aja dulu, tolongin sementara, namanya pertolongan sementara. Udah ngap-ngap begitu Bapak nggak mau nolong, repot. Biasanya kalau Bapak gunakan kesempatan dong, yang ngap-ngap bikin pernapasan buatan. Mentang-mentang itu yang ngap-ngapan cewek cantik ya Bapak, pernapasan buatan, nah ini nggak boleh kan? Ya ilah darurat, kecuali darurat. Tapi kan ada teknik-teknik yang lain. Ya kita doakan, mudah-mudahan Bapak Ibu yang biasanya nyesek di sini bawa obat insya Allah. Amin. Kan ada obat khusus. Yang ada jantung dikit-dikit dardik jantungnya itu Bapak bawa obat jantung. Obat-obat yang spesialis bukan sono nggak ada. Bapak nanti nggak bisa bahasa Arab, repot. Masalah sakit jantung. Dia ngomong sakit apa? Bapak dikasih aja obat Paramek nanti di sono, repot. Karena bahasa Arab kita nggak ngerti misalnya, artinya kan penguasaan bahasa. Jadi lebih baik yang sakit jantung bawa obat jantung dari Indonesia. Amin. Yang punya diabetes bawa diabetes. Yang punya kolesterol asam urat bawa dari sini Pak. Jadi jangan pelit. Oh itu tugas PT lah. Aku menerima pers, aku nggak mau bawa apa-apa ya, rasain aja nanti bawa di sana. Repot juga. PT ada nyediain obat yang standar Pak. Bapak Puyeng bilang aja mau start TV. Puyeng gitu, ada nanti Paramek, Panadol, yang standar kayak gitu Bapak dikasih. Tapi kalau obat khusus kan susah Pak. Apalagi obat kuat. Ustadz TV nggak bawa nih obat kuat. Nggak ada. Udah ngaji, kuat tawaf, kuat ibadah. Minum aja kalau mau sa'i, obat kuat untuk sa'i gitu. Apa itu obatnya? Air zam-zam. Insya Allah. Bapak Ibu,
dibatasi waktu, saya ingin efektif dan efisien. Pertama, wajib kita bersyukur, termasuk saya. Syukurnya kita saling ketemu, diberi kesempatan untuk haji. Mungkin bagi yang sudah haji, aku nih pengen Pak Ustadz pengen menikmati karena kemarin haji saya kayaknya kurang afdol gitu. Ada yang begitu? Saya merasa itu tawaf itu Ustadz, kemarin itu tawaf saya baru 6 kali. Jadi tawaf aturan 7 dia 6 gitu, dia ingat ya. Sofa Marwah, aturan itu Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Marwah selesai. Dia gaspol Sofa Marwah dihitung ke sofanya baru 1. Sofa Marwah Sofa dihitung 1. Jadi 14 kali balik Pak. Capek apa capek? Nah, maka dia pengen ulang hajinya. Ya Allah, karena manasik saya kemarin nggak bener, saya pengen haji lagi. Termasuk dia mabit di Minanya nggak sempurna, lempar jumrohnya aturan atu 7-7-nya dilempar Pak. Itu pun ngenain temennya. Nah itu naudzubillah dari itu pengen haji lagi tuh. Aduh, kemarin saya perasaan waktu dibimbing manasik haji pas lempar batu tuh saya ngantuk Pak, dia ngantuk, dia nggak dengerin. Pokoknya lemparnya batu 7 gitu aja. Jadi pas jumroh Aqabah dia lempar 7. Nah ini gunanya malam ini hanya untuk mengingat kembali itu, jangan lupa Pak, bahwa haji itu menurut saya pribadi, saya sampaikan, haji nggak ada yang susah. Kalau kita singkat, sesungguhnya haji itu nggak nyampe 5-7 menit, Bapak harus bisa. Ya saya ulang lagi ya, sebelum kita muhasabah, nanti kita di sana itu, Bapak Ibu, hajinya tamatu. Haji apa Pak? Tamatu ya. Tamatu, mohon izin kalau bisa HP-nya suaranya agak dikecili dan atau di silent boleh, kecuali yang jamaah panitia. Kalau panitia ini sering diteleponi direktur PTP, dia handphonenya harus siaga 1. Untuk yang panitia ya, yang di dalam ini ada yang panitia, saya minta handphonenya kasih suara nggak Pak. Tapi untuk jamaah Bapak Ibu, fokus usahakan handphonenya di silent boleh, supaya kita ilmunya bisa masuk. Nanti haji tamatu adalah mendahulukan umroh daripada haji. Itu udah di luar kepala Bapak. Saya yang ngingetin sedikit aja. Sama saya itu nggak ada cita nggak paham. Pasti paham Pak. Dan pasti nggak ngantuk. Amin. Amin. Nah, nggak ngantuk. Kalau ngantuk saya bawa kopi Pak. Ini kopi bikinan saya sendiri dari botol kacang. Untuk kacang beneran Tangsel. Nah, daripada gua minta dari hotel kopinya bukan kapal api. Jadi kalau Cak Mur kopinya kapal api. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Tamatu. Umroh dulu. Umroh itu gampang Pak. Umroh itu rukunnya gampang. Dari ihram dia niat ihram, nawaitul hajj, nawaitul umrata wa ahramtu bihallah ta'ala, atau labbaik Allahumma umrotan. Sama-sama. Labbaik pasti apa? Yang itu aja deh Pak. Nawaitu apa itu nawaitu umroh. Kayaknya wa ahramtunya lanjutannya gua nggak hafal. Daripada ribet, nah labbaik Allahumma umrotan. Dah pasti hafal tuh. Nenek-nenek kan 65 tahun ke 70 tahun hafal. Selesai itu Bapak kan udah pakai ihram tuh. Sholat sunnah ihramnya udah tadi ya kan, di mikotnya di Mekah itu ada 3 tuh Pak. Di Hudaybiyah, Tan'im sama apa Haji di Junaidi. Ente udah berapa haji? Hudaybiyah, Tan'im, Ji'ronah. Pilih aja di antara 3 itu. Setelah itu berangkat Bapak kemana? Ke Ka'bah. Ngapain? Tawaf. Tawafnya berapa kali muternya? 7. Dah, jangan dijelasin cara tawafnya. Habis itu gaspol ke Sofa Marwah, namanya sa'i, rukunnya itu. Sofa Marwah, sa'i selesai 7 kali, baru ngapain? Ke tempat tahalul, motong rambut, selesai umrohnya, masuk hotel, itu kain ihram lepas saja. Ya, mau makan, mau minum, mau tidur silakan. Selesai kan Pak? Berapa menit jelasinya? 2 menit nggak nyampe. Karena haji itu bermula dari niat ihram sama ya mandi dulu. Makanya kalau saya jelasin jadi panjang dong. Saya mau singkat doang nih, niat ihram haji aja. Anggaplah Bapak udah tahu cara pakai kain ihram. Jangan gondol-gandol dah. Nih, enggak boleh pakai celana. Nih, kain ihram. Barang siapa yang pakai celana dalam lu bayar dam dah. 1 ekor kambing. Mahal kali itu kambing dah. Terus Bapak tadi baru bayar dam. Damnya dam tamatu kali itu Pak. Dam yang nanti dalam konteks yang berbeda lain lagi Pak.
Atau dam itu macam-macam. Setiap pelanggaran manasik, pelanggaran ihram, misalnya bapak bersetubuh, wah itu lebih berat lagi tuh. Naudzubillah, jangan ya pak ya. Selama pakai kain ihram atau yang sudah tahallul awal, lempar jumroh perdana itu, bapak itu sudah potong rambut, dianggap tahallul awal, belum boleh seks. Wah aku kan udah pakai baju ini, aku sudah pakai ihram. Emang nggak pakai ihram, tapi larangan ihram masih ada. Yang satu itu. Nah nanti pakai minyak wangi pak. Lah aku minyak wangi lah. Jadi pada ketek bau ini. Masa nggak boleh? Ajaran apa pula ini? Lah bapak jangan ngomong ajaran apa pula. Emang itu larangannya. Jangan protes ya pak. Macam mana sih Islam ini ya? Yang begini dilarang itu lah. Itu selama ihram doang, tong gitu kan. Kalau nggak ihram boleh. Selama ihram dilarang itu. Maka kalau mau pakai minyak wangi, sabunan, sikat gigi sebelum pakai kain ihram, mandi keramas apa boleh wangi. Ibu-ibu juga mau pakai bedak, pakai lipstik sebelum pakai ihram boleh. Ya tapi sebaiknya mau niat umroh maupun haji, ibu-ibu jangan pakai lipstik lah. Mau godain orang Arab. Oh usah pak, yang alami aja. Mau dibilang cantik nggak cantik, nggak, malah justru kalau perlu jangan dibilang cantik di Arab itu. Pakai sampai bedak kalau mau niat ihram haji pak. Bapak ibu ya ibu terutama. Kalau bapak-bapak pakai bedak mah keterlaluan kan gitu. Nah artinya itu biar nggak terlalu bau minyak wangi. Kalau lupa macam mana Ustaz? Nah, emang lupa ini karena dam itu tadi dam, maka diingat-ingat. Nah supaya nggak kena dam, cepet tahallul makanya. Tapi kalau umroh tahallulnya nggak nyampe 2 jam. Dia mulai ihram, mikot tadi kan, kemudian tawaf 7 kali, sa'i, tahallul selesai, nggak lebih dari 2 jam pulang ke hotel. Alhamdulillah, umroh hari pertama untuk diri, umroh kedua untuk bapak saya, umroh ketiga ibu saya, umroh keempat ponakan, kong dan lain sebagainya, sebut aja tuh. Kalau bapak kuat fisik dan pinggangnya, kalau nggak kuat jangan nekat. Umroh itu di sana bapak selama haji bisa bikin minimal 2-3 kali mah dapat, tapi rasanya godanya malasnya luar biasa pak. Karena bapak ngeliat TV kan, itu manusia banyak amat, nanti lewat mana Tuhan. Dia udah ketakutan duluan dia ngeliat manusia berjubel. Entar habis subuh penuh lagi. Entah menjelang zuhur saya umroh, penuh lagi. Entah jam 2-3 malam saya mau umroh, penuh lagi. Itu yang namanya Ka'bah itu, jangankan musim haji pak, nggak musim haji aja penuh. Ya nggak usah takut kalau emang niat umroh ya, mau umroh sunnah ya, terutama umroh sunnah. Nah oke, kembali ke haji. Untuk haji saya singkat nggak lebih dari 2 menit. Bapak ibu fokus. Jadi kata Ustadz Cakmur itu, oh ya bener ya, gampang banget ya haji ya. Nih bapak ya, pakai kain ihram, ibu dalam kain ihramnya, sholat sunnah ihram sudah, kemudian biasanya ada komando, bapak ibu silahkan masuk bis. Satu rombongan berarti 45 masuk bis. Nanti ustadznya bilang gini mutawifnya, bapak ibu mari kita niat haji. Niatnya gimana? Sama-sama. Labbaik Allahumma hajjan. Sama-sama. Labbaik Allahumma hajjan. Langsung talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Malam ini kalau nggak hafal diulang 1000 kali. Mau tidur jangan tidur sebelum hafal talbiyah, karena besok udah tinggal terbang pak. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Habis itu baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Bisnya jalan. Bis jalan kemana? Dari hotel Mekah jalan ke Padang Arafah wukuf. Itu menjelang nanti malam 9. Di pelaksanaan tanggal 9-nya itu sholat zuhur jamak dengan asar, qashar 22. Bapak jangan ngeyel kalau dibilang qashar 2. Tabel nih, aku maunya 4 rakaat. Udah disuruh 2 masih ngeyel pengen 4. Bapak ketinggalan sepur nanti. Jangan, kalau pimpinan yang ngomong, Bapak Ibu kita akan sholat jamak takdim qashar. Jamak takdim qashar, itu otak udah mikir kan. Jamak jadi sholatnya jadi satu waktu, qashar 2 aja. Ya berarti
Zuhur dulu 2, asar 2, habis itu mendengarkan khutbah wukuf di padang Arafah. Nanti zikir sambil al-hajju Arafah itu. Udah itu rukun haji yang berapa tuh? Kedua tuh. Dari situ Bapak Ibu diperjalankan ke Musdalifah. Di Musdalifah namanya mabit. Itu nggak lama juga, di situ ikut komando Bapak Ibu karena kredit. Kemudian nggak memungkinkan kita turun dari bis, maka masalah pengambilan batu bisa diatur oleh tim PT Haji B misalnya. Dia yang ngambilin gitu Pak tenaganya, kan dia banyak tenaga di Arab musiman. Udah batu kerikilnya Pak Ustadz, Pak Haji, udah saya ambilin nih untuk Bapak misalnya. Jumlahnya tergantung, Aqobah 10, Ula Wusta 7 kali 3 21, 21 kali 2 hari, berarti 21 kali 2 hari 42 tambah 7 49 per orang. Kalau nafar awal, insya Allah nafar awal, nggak mungkin lama-lama di Mina, ngapain juga lama-lama di situ ya. Cukup nafar awal, nanti mabit Musdalifah, kemudian mabit di Mina. Di Mina nanti enak, insya Allah ada hotelnya, hotel Mina, hotel transitnya ada. Bapak mau lebar jumrohnya itu nggak susah dan nggak jauh, udah nggak susah nggak jauh. Alhamdulillah. Itu enaknya haji khusus Pak. Nah, kalau sampai reguler itu jualan berkilo-kilo itu. Saya kan pernah yang paling jauh itu, subhanallah, tempat saya lempar jumroh itu paling jauh pernah tahun 2017. Kalau 2011 dekat, 2006 saya dekat juga. Waktu ngantar mak saya itu jalan kakinya enak banget, itu tinggal lurus gitu tuh, nggak jauh dari kemah-kemah kita itu Pak. Nah dan Bapak juga nggak usah terlalu bayangin kemah itu. Mostar TV dienakin nanti udah ada, Bapak boleh milih mau ke kemah boleh, ke hotel boleh, ya kan? Kalau mau buang air, mau mandi, mau apa kan enak. Tapi ingat ya, masih kena hukum larangan ihram, hati-hati itu Bapak. Nah itu jumroh yang pertama tanggal 10 jumroh Aqobah. Tanggal 11 apa? Ula Wusta Aqobah. Tanggal 12 apa? Ula Wusta Aqobah. Lanjut rukun haji berikutnya yaitu ke Mekah lagi untuk menjalankan tawaf ibadah. Tawaf apa Pak? Ibadah. Tawaf ibadah adalah tawaf rukun haji. Caranya sama, Bapak nggak usah mikir. Sama kayak yang tawaf umroh tadi. Dari Hajar Aswad muter 7 kali. Posisi Hajar Aswad harus sebelah kiri, nggak boleh songong. Gua mau jalan tol aja dah, lewat ke kiri. Jadi muternya ke kiri dia. Orang-orang pada begini nih, Ka'bah sebelah kiri dia pengen ke kanan. Nah ini nggak boleh Bapak. Saya pengen potong kompas, nggak ada cerita potong kompas. Justru begini jalan 1, ketemu Hajar Aswad lagi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selesainya di mana? Hajar Aswad. Baru geser dikit, sholat sunnah di depan makom Ibrahim. Nggak harus di depannya, mojok sono yang jauh supaya nggak diinjek-injek orang. Baca doa, habis itu minum air zam-zam. Setelah minum zam-zam, kemana? Sofa Marwah. Tapi yang saya jelasin itu cabang ya Pak. Minum zam-zam itu nggak rukun haji, nggak. Yang tadi juga tuh sholat tuh nggak rukun haji. Andai Bapak nggak sholat, hajinya tetap sah. Kalau nggak tawaf ibadah, haji Bapak nggak sah. Bu, paham ya Bu? Tawaf tadi itu rukun haji. Sofa Marwah juga rukun haji. Kemudian potong rambut tahlul juga rukun haji. Setelah potong rambut Bapak sah, kembali ke hotel, ikuti direktur ya. Bapak Ibu, kita akan masuk hotel, kita sudah lengkap, alhamdulillah sudah kain ihram itu sudah dilepas dari tanggal 10 idealnya. Tapi dengerin mutawib sana aja nanti prakteknya seperti apa. Kalau saran dari saya, tanggal 10 waktu lempar jumroh itu langsung potong rambut, tahallul awal aja. Itu lebih baik. Karena Bapak Ibu sudah nggak pakai kain ihram. Lebih enak apa enak? Enak lah. Udah sarungan, udah boleh pakai peci, ya kan? Udah boleh pakai kaos, baju muslim biasa. Atau Bapak karena lagi demam ketularan orang Arab, kemudian Bapak bawa jubah kayak Pak Jun ini boleh. Padahal biasanya nggak pernah pakai jubah. Tapi selama di Arab Saudi pakai jubah. Boleh apa boleh? Boleh. Itu udah tahallul tuh Pak. Nah kemudian setelah tawaf ibadah, sa'i tahallul tadi, itu namanya disebut tahallul sani. Apa itu tahallul sani? Tahallul yang kedua. Berarti ibadah hajinya sudah sah, nggak usah bikin haji lagi. Dan itu selesai haji Bapak di tanggal 12 Zulhijjah malam. Kalau kuat gaspol tawaf ibadahnya. Kalau nggak kuat karena takut dan lain sebagainya, tergantung pimpinannya ya Pak.
Bapak di tawaf ibadahnya di tanggal 13, boleh nggak? Boleh, masih boleh ya. Itu tergantung pimpinan. Lagi-lagi beliau yang akan bisa memandang situasinya aman nggak, kredit nggak, dan lain sebagainya. Saya minta jajaran jamaah dari PT HJB maupun Al-Kausar kompak aja nunggu komando. Kalau Bapak semua ini pengen mengkomando, ribet urusannya. Kagak bisa Ustaz, maunya saya begini. Nah, tadi ibu-ibu, enggak, saya enggak kuat, saya pengen tidur dulu. Nah, Bapak ini belum. Jadi semua bapak-bapak pengen mengkomando, pengen memimpin, enggak bisa. Dan enggak akan jalan. Tugas Bapak menjalankan ibadah sesuai komando, itu yang penting. Dan dimanapun institusi, wajib satu komando. Setuju Pak? Nah, Pak RT aja RT-nya satu. Coba kalau yang terhormat Bapak RT 0106 dipersilahkan maju sambutan. Nah, ketua RT-nya ada dua-duanya maju Pak, megang mic berebut, mic-nya satu, kan nggak bisa. Artinya komandonya satu. Sami'na wa ta'na, dan tidak mungkin bapak-bapak akan dijerumuskan. Ya tentu komandonya hal-hal yang baik demi keselamatan, kesehatan, atau mungkin ibu-ibu ada yang lelah banget. Ustadz, saya maunya tawafnya ntar malam habis sisa aja ya, yang ademan dikit. Itu ide usul boleh, tapi bukan perintah. Jadi ngadu aja Pak, sebaiknya mohon izin Ustadz begini, bagaimana kalau begini. Itu namanya ngasih masukan. Kalau itu boleh. Tapi yang terbaik tentunya sami'na wa ta'na. Nanti insya Allah akan berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya robbal. Jadi umroh Bapak Ibu selesai, haji Bapak Ibu selesai, tinggal nunggu pemulangan ke Indonesia. Alhamdulillah. Tinggal Siti tur Mekah, Siti tur Madinah, itu muter-muter doang ya kan, bawa beli oleh-oleh. Apa ibu-ibu ke Madinah itu beli oleh-oleh mukena yang terbaik, atau baju muslim yang hitam-hitam, yang orang Arab kan senangannya yang itu Pak. Muslimah itu pakai hitam, itu kenang-kenang ibu boleh ya kan. Bapak-bapak pengen seperti baju Pak Jun tapi asli belinya di Mekah. Kalau belinya di Tanah Abang gue males, gue pengennya yang asli Mekah. Ya udah kenang-kenang, ini jubah ini saya beli di Mekah, ya dipakai Pak kalau gitu. Jangan dikasih orang lain kalau emang hobinya itu. Nah, kalau sarung, orang Arab malah senang dengan sarung. Jadi kalau Bapak misalnya punya sarung, bawa 5 sarung, orang Arab dikasih 1 sarung, gua senangnya luar biasa. Sama juga Bapak kalau dipakai dikasih serbannya orang Arab. Senang apa senang? Nah, itu carilah itu yang terindah. Jadi haji ini indah, haji itu nggak susah, haji itu happy, ya kan? Iya. Nah, itu HP yang murah ya begitu. MB ngopi B. Iya. Bapak, Ibu santai ya. Ini terkait manasik. Saya sambil melihat jam. Nah, sekarang 20.42 kita akan mulai zikir muhasabah kita Bapak Ibu. Yang tadi sudah saya mulai. Pertama Bapak Ibu pahami diri kita itu siapa. Yang kedua, dari mana kita. Saya dari Jawa Ustaz. Iya, Jawanya Jawa mana? Terus sampean ini, kita ini lahirin Bapak Ibu kita siapa? Coba diingat, Bapak Ibu kita ini masih hidup enggak? Mungkin Bapak Ibu ada yang orang tuanya masih hidup. Sudah cium tangan beliau belum mau ke Mekah ini? Sudah pamitan belum dengan Bapak Ibunya? Ya, itu direnungi. Sebuah ayat, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Perintah Allah itu disembah, menyembah Allah, ya, suruh nyembah Allah. Wa la tusyriku bi syai'in. Jangan berbuat musyrik kepada Allah. Wa bil walidaini, kepada orang tuanya ihsana, berbakti. Salah satu anak soleh adalah anak yang berbakti pada orang tua. Cara berbaktinya 1, takzim, salaman, hormati. 2, nyenengin hati orang tua. 3, kunjungi, dampingi, antarkan, rawat ke rumah sakit. Kalau berobat, kalau orang tua Bapak Ibu sakit, dampingi, obati. Orang tua tidak cukup dengan ditransfer uang. Ini mama, aku sibuk, aku tentara, aku polisi. Mama harus paham bahwa aku polisi, tentara, aku sibuk mama. Aku kirim aja lah duit, sudah cukuplah mama. Aku mau pergi haji, gak perlu aku ketemu mama. Kalau ada yang hari ini seperti itu,
Bapak malam ini saya tugasi istighfar 1000 kali. Yang belum pamitan Bapak Ibunya istighfar 5000 kali. Malam ini Pak. Coba ditatap Bapak Ibu kita. Orang yang berjasa paling besar di dunia ini adalah Bapak Ibu. Disadari atau tidak bahwa kita ada ini karena Bapak Ibu kita. Oh bukan Ustadz, karena Allah, betul. Sababiahnya Bapak Ibu kita. Saat ini orang tua kita sudah keriput. Ibu kita Masya Allah jalannya udah terseok-seok. Ibu kita ini, ya Allah, tatap Ibu. Bapak sambil menjamin mata. Saya minta Ibu Bapak supaya fokus, nggak usah ngeliat handphone, pejamkan matanya, ingat wajah Bapak Ibunya yang lagi dikubur sana di makam. Bapak Ibu kita yang sedang berbaring di tempat makam, di kuburan. Lihatlah, tataplah Ibu kita yang sedang di sana. Menangiskah, diseksakah, diazabkah di kuburannya? Menanti doa-doa, kiriman doa, transfer doa dari kita semua orang-orang tua yang sudah meninggal. Orang tua yang sudah tidak ada, hanya nunggu amal soleh kita semua. Apakah kita hajikan Bapak Ibu kita? Apakah sudah kita sedekahkan atas nama Bapak Ibu kita yang sudah tiada? Apakah sudah kita niatkan kurban di bulan haji nanti untuk Bapak Ibu kita, kambing, sapi kah? Ataukah kita pelit, uang kita di ATM banyak miliaran, bahkan triliunan, tapi kita nggak mau membantu sedekah untuk orang tua kita. Padahal orang tua kita berbaring di sana menangis disiksa. Sedangkan kita pelit, bakhil untuk sedekah, kurban atas nama orang tua kita. Bapak Ibu, pernahkah kita membentak ibu kita? Pernahkah kita melawan orang tua kita? Pernahkah kita enggan mengatakan kepada Bapak Ibu kita? Pernahkah kita menyakiti hati orang tua kita? Apakah anak-anak kita juga melawan kita, tidak mau cium tangan kepada kita? Anak-anak kita songong, tidak punya adab kepada Bapak Ibu yang hadir ini. Coba dievaluasi, apakah kita waktu kecil juga sama melawan Bapak Ibu kita? Rasa-rasanya harus kita tobati, ya Allah. Begitu banyak dosa yang saya lakukan kepada orang tua saya. Begitu banyak dosa yang saya kerjakan, menyakiti hati orang tua saya. Begitu banyak dosa saya kepada orang tua, karena saya mengecewakan orang tua, tidak bisa membahagiakan orang tua, tidak bisa merawat orang tua, sudah tidak bisa pamitan lagi terhadap orang tua, ingin memeluk orang tua, ingin mencium tangan orang tua, ingin pamitan sebelum pergi haji yang jauh. Sementara Bapak Ibu belum tentu kita akan kembali ke Indonesia dalam tanda kutip kalau Allah takdirkan. Kita sudah pasrahkan nyawa diri kita ini ketika kita akan berlayar ke tanah suci. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, dengan nama Allah tawakkaltu, saya berserah diri. Allah, kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang akan menolong kita di dalam perjalanan ibadah haji ini. Sekali lagi Ustaz, kita harus perbanyak istighfar untuk orang tua kita. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha Ampuni dosa ibu saya ya Allah. Ampuni dosa bapak saya ya Allah. Jangan kau siksa di kuburannya ya Allah. Syafaati dari Rasulullah. Tolong bapak ibu saya yang sedang di alam kubur ya Allah. Berikan kesehatan bagi bapak ibu saya yang masih hidup ya Allah. Panjangkan umurnya dalam sehat walafiat ya Allah jika masih ada. Boleh jadi rata-rata kita ayah ibu kita sudah tiada. Karenanya doa kita, Allahumma ighfir lahu, ampunilah dosanya ya Allah.
Allahumma la tu'adzibhu ummi wa abi, jangan kau siksa bapak ibu saya ya Allah. Rahmatilah di dalam kuburnya ya Allah. Berilah sinar dan luaskanlah alam kuburnya ya Allah. Berikan kehidupan yang enak di alam kubur yang tenang menunggu surgamu ya Allah. Di alam-alam berikutnya orang tua kita yang ada di sana menunggu kita semua untuk mentransfer doa. Amal-amal soleh kita atas namakan boleh haji badal untuk orang tua kita. Jika kita nanti di Arab Saudi boleh badal umroh untuk bapak ibu kita. Bagi kita yang sudah haji boleh membadalkan haji pribadi, yang belum boleh membadal hajikan untuk orang lain, artinya petugas yang lain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya Allah. Selalu kami mendambakan agar kami mendapatkan salawat, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ini makhluk yang rendah ya Allah, makhluk yang hina, terciptakan dari sperma ya Allah, mimma imahi. Tapi terkadang hidup kami ini sombong, merasa bisa, merasa pintar ya Allah. Kami merasa paling kaya padahal ada yang kaya yang lainnya. Merasa pintar padahal masih banyak profesor, banyak para ulama-ulama ya Allah. Ilmu kami masih sedikit ya Allah. Bimbing kami ya Allah, terutama penguasaan manasik haji ini ya Allah, agar kami betul-betul paham sepaham-pahamnya terhadap manasik haji dan prakteknya ya Allah. Ilahilah stulit firdausi ahla. Ya Rabb, kami ini bukan ahli surga, tapi wala aku alam naril jahim, saya juga nggak kuat kalau kau masukkan saya ke dalam neraka ya Allah. Faghfir dunubi ya Allah, ampunilah dosa kami. Ilahi abdukal asi ataka, malam hari ini ya Allah kami sudah tobat di seluruh dosa-dosa kami, terimalah tobat kami ya Allah. Ilahi abdukal asi ataka, Tuhanku, hambamu yang rendah ini, hambamu yang penuh dengan maksiat ini, penuh dengan dosa besar yang kami lakukan beberapa tahun yang lalu. Dosa kami banyak ya Allah, bukan hanya dosa kecil, mungkin juga dosa yang besar. Mungkin rombetulung, kami sadar datang kepadamu malam hari ini ya Allah, menyadari atas dosa-dosa tersebut. Fa innaka ghafirudz dzambil 'adzim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha pengampun atas segala dosa-dosa yang besar. Fa in taghfir fa anta lidzaka ahlun, jika Engkau ampuni dosaku malam-malam hari ini sebelum pergi haji ya Allah, fa anta lidzaka ahlun, Engkau lah ya Allah memang yang punya kewenangan otoritas mengampuni dosa-dosa kami. Fa in tadruk faman narju siwaka, tapi apabila Engkau tolak, Engkau tidak ampuni dosa kami, faman narju siwaka, kepada siapa lagi ya Allah kami memohon ampun kepadamu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami ini adalah sering berbuat zalim pada diri kami sendiri, sering menyakiti hati ini, sering kami berbuat maksiat terhadap diri kami sendiri ya Allah, sering melakukan pelanggaran-pelanggaran di setiap detik waktu kami ya Allah. Kami kadang tidak merasa bahwa waktu itu berjalan terus, bahwa kematian ternyata sudah di depan kami ya Allah.
Sampai detik ini kami nggak ngerti apakah malam ini kami akan meninggal atau tidak ya Allah. Sampai detik ini kami tidak tahu apakah pesawat terbang nanti kami meninggal di tengah pesawat ya Allah. Kami pun nggak tahu meninggalnya kami apakah ketika landing di Jeddah nanti ya Allah. Apakah kami meninggal di negeri orang ya Allah. Sedangkan diri kami, nafsu kami, anak-anak kami, keluarga kami menanti agar kami panjang umur bisa kembali ke Indonesia ya Allah. Tapi tidak ada jaminan siapapun ya Allah. Karenanya kami mohon hanya bisa berdoa kepadamu, kiranya Engkau kabulkan doa kami, panjangkan umur kami dalam taat, amin. Panjangkan umur kami dalam keadaan ibadah. Panjangkan umur kami agar kami selalu di jalan-Mu ya Allah fisabilillah. Panjangkan umur kami agar kami selalu menegakkan dakwah Islamiyah. Panjangkan umur kami agar kami hobi bersedekah ya Allah. Panjangkan umur kami supaya kami rajin bersedekah. Ternyata dia orang-orang yang meninggal itu mereka ingin diakhirkan, mereka ingin dimajukan, mereka ingin dipanjangin umurnya hanya untuk bersedekah ya Allah. Sedangkan sampai hari ini kami masih pelit, kami masih bakhil ya Allah. Kami tidak pernah ngasih orang lain yang hidup di kontrakan ya Allah. Terkadang kaki hati kita begitu berat melangkahkan kaki untuk memberikan sedekah kepada orang lain ya Allah. Padahal kematian itu pasti terjadi dan uang miliaran. Kontrakan kami, investasi kami, mobil kami, rumah kami yang banyak, yang bagus tidak akan ikut kepada kuburan dan kematian kami ya Allah. Kami menyangka bahwa harta itu akan kekal ya Allah. Kami lupa bahwa kematian itu akan tiba, sedangkan tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Jikalau Engkau akhirkan ajal kami, fa asaddaqa, saya akan sedekah sebanyak-banyaknya ya Allah. Saya ingin beramal soleh ya Allah. Tapi ternyata kita sudah berbaring di kuburan, kita sudah dijenguk oleh orang, ditakziahin orang, dikafanin orang, disolatin orang, dikubur orang sendirian. Di kuburan kita sendirian tidak bawa apa-apa kecuali sedekah jariah, ilmu yang manfaat. Kalau kita ngajarin ngaji, ngajarin Quran, kita menjadi seorang guru, mu'alim, ustadz, guru di berbagai bidang, wabil khusus guru pendidikan agama. Ilmu kita manfaat untuk masyarakat, di majlis ta'lim, di masjid, musola, kita menjadi pengurus. Kita ingin mengamalkan ilmu-ilmu itu ya Allah. Itu barangkali yang menyelamatkan kita di kuburan. Waladin sholihin yada'ulah. Kita punya investasi anak yang soleh. Kalau anak kita soleh, Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu di kuburan, anak Bapak Ibu tidak ada yang soleh. Yang satu anaknya durhaka, yang kedua narkoba, ada juga yang judi, ada juga yang minum minuman keras. Ada anak kita yang nggak bisa pandai baca Quran. Kemana tanggung jawab Bapak Ibu ketika Ibu masih hidup? Kenapa anak-anak Bapak Ibu tidak ada yang bisa baca Quran, tidak ada yang bisa baca Yasin? Anak-anak kita yang tidak bisa membaca La ilaha illallah. Anak-anak kita yang rajinnya itu meninggalkan sholat, tidak pernah sholat. Anak-anak yang hanya mengejar dunia dan dunia, hanya mengejar karir dan karir dengan berbagai cara. Tidak sadar anak-anak kita itu suatu saat juga mati seperti yang kita saat ini di kuburan. Bapak Ibu, menyesallah ketika kita sudah dikubur itu. Hari ini kita masih dikasih nafas, hari ini kita masih dikasih umur, hari ini di dompet kita masih banyak uang, investasi kita masih banyak.
mobil, motor pun kita ada, kontrakan ada, investasi apapun kita punya, komitmenlah kepada Allah mumpung masih diberi umur. Dimanapun kita ingin bersedekah bisa. Mulai malam hari ini, mulai di perjalanan kita bisa bersedekah. Di Arab Saudi pun kita akan bisa bersedekah kepada du'afa. Barangkali dengan sedekah itu akan menyelamatkan kapal pesawat kita. Dengan bersedekah itu akan kita diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersedekah itu tolak bala ya Allah. Dengan bersedekah itu kita akan ditolong orang lain. Boleh jadi malaikat Allah yang dikirim untuk menolong kita. Mereka-mereka yang rajin bersedekah, ya Allah, Bapak Ibu, uang itu tidak segala-galanya, sekalipun segala-galanya pakai uang. Tapi ada hak orang lain uang yang kita miliki. Ada hak rezeki orang lain atas rezeki yang melimpah kepada kita. Bagaimana kita menjadi hamba yang tidak bersyukur? Bersyukur dipanggil oleh Allah, labbaik Allahumma hajjan. Orang-orang yang memimpikan ibadah haji puluhan tahun sampai meninggal ada yang tidak haji, Bapak Ibu. Bahkan seorang kiai pun banyak juga yang belum haji. Seorang profesor, doktor, pejabat besar pun ada juga yang tidak haji sampai akhir hayatnya. Bagaimana kita tidak harus bersyukur, sedangkan malam hari ini, detik-detik ini, sebentar lagi kita akan menunaikan ibadah haji. Ini yang wajib kita syukuri Bapak Ibu. Umur kita hari ini misalnya 60, 70, Alhamdulillah ya Allah. Umur Kanjeng Nabi hanya 63. Bapak Ibu yang sudah lewat dari 63 wajib lebih bersyukur ketimbang mereka yang umurnya di bawah 63. Kenapa demikian? Ini adalah bonus yang Allah berikan kepada kita umur-umur yang sudah tua. Mudah-mudahan di akhir umur kita ini masih banyak bisa menaruh amal soleh sebanyak-banyaknya. Wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa sesungguhnya manusia itu akan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi, kita gemar mengajak kebenaran. Wa tawassaw bis sabri, kita juga gemar untuk saling mengingatkan kesabaran. Modal ibadah haji Bapak Ibu bukan hanya uang, bukan hanya belajar manasik, tapi juga harus memiliki takwa yang tinggi. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua sebelum pergi haji. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah rasa sabar. Sebaik-baik bekal adalah tawadu. Sebaik-baik bekal adalah tidak sombong. Sebaik-baik bekal adalah qanaah, artinya menerima apapun takdir Allah yang ada di sana. Jika kita mendapatkan ujian-ujian kecil maupun besar, di perjalanan kita hadapi dengan ridho, dengan senang hati. Oh, ini adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji kesabaran saya selama menjalankan ibadah haji. Boleh jadi juga kita akan menjumpai sesuatu, mungkin juga teguran Allah atas dosa-dosa kita di Indonesia. Segera kita beristighfar kepada Allah ketika kita diuji di sana, saudara. Ya sabur, ya sabur, ya sabur. Allah yang maha sabar, tentu kita harus belajar bagaimana menjadi hamba yang memperbanyak sabar. Ya syakur, Allah yang maha bersyukur, kita juga harus berusaha menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang baik ini kita ingin mentafakuri segala kesalahan dan kekhilafan kita. Semoga ampuni Allah atas dosa-dosa kita, amin. Dimudahkan urusan kita dalam menjalankan ibadah, amin.
dimudahkan kekuatan lahir dan batin, kesehatan dalam jalankan ibadah haji. Selama di Arab, baik di Mekah, di Madinah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita saling tolong menolong kepada sesama jamaah kita, sesama satu PT Travel ini. Rasanya kita ingin berbuat terbaik untuk satu travel ini agar sama-sama menjadi haji yang mabrur. Amin. Wajam bermahfud dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasa'yan masykuro, dan usahanya, bisnisnya, karirnya setelah ibadah haji, insya Allah karirnya makin baik, bisnisnya makin sukses. Tidak ada cerita pulang haji kita menjadi bangkrut, tapi pulang haji hidupnya tambah barokah, tambah rajin ibadah, tambah sayang kepada istri dan anaknya, sayang kepada tetangga dan keluarganya, sayang kepada sesama umat Islam dan mukminin. Kemudian pulang dari ibadah haji menjadi contoh terbaik di lingkungan kita masing-masing, dan berkesempatan juga kita, jikalau kita miliki harta, bisa menghajikan orang lain. Amin. Jikalau kita punya harta yang banyak, bisa mengumrohkan orang lain, membahagiakan orang lain. Dan insya Allah haji kita ini adalah haji yang penuh dengan keberkahan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselamatkan selama perjalanan kita menuju ke tempat tujuan, dan kita semuanya sehat, tidak ada haji yang sakit satupun. Mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah kembali ke Indonesia, berkumpul kembali kepada keluarga kita, anak-anak dan cucu kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Allah ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Sesuai dengan janji saya, paling lambat kita 8:30, tapi jam 21.08. Maka saya atas perhatian jemaah yang dimuliakan Allah, air mata Bapak Ibu itu adalah air mata ketulusan, karena kita mengaku segala A sampai Z. Saya minta ini dipertahankan di Arab Saudi. Ketika Bapak nanti menghadap Ka'bah, wajar kalau Bapak Ibu boleh menangis, bukan boleh lagi. Silahkan, air mata kita bertumpah bercucuran, satu ember pun luar biasa, karena kita melihat Ka'bah yang luar biasa. Berdoa di multazam, jangan lupa
di setiap sudut-sudut Ka'bah itu, sekalipun tidak harus disentuh semua, tapi ada memang disunahkan adalah cium Hajar Aswad. Bapak Ibu jangan nekat, ibu-ibu terutama jangan nekat cium Hajar Aswad. Khawatir Bapak Ibu pulang tinggal namanya doang. Di Hajar Aswad itu potensi diinjek-injek. Di Hajar Aswad itu sering kejadian tidak bisa keluar dari Hajar Aswad, kemudian kepalanya tersungkur ke bawah, diinjek-injek oleh jamaah yang dari negeri luar yang badannya gede-gede. Kalau Bapak Ibu minta sama Allah dimudahkan cium Hajar Aswad, silahkan, tapi tidak semuanya bisa. Ibu-ibu ya tentu siap-siap aja ketika nyium Hajar Aswad dengan jutaan orang kayak gitu, pasti tubuh Bapak Ibu disentuh orang. Kalau laki-laki mungkin beda urusannya, tapi kan wanita ini organ tubuhnya khusus. Bagaimana kalau anggota organ tubuh kita, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, disentuh orang sana, maaf ya, kemudian badan kita yang belakang, yang depan ya Allah, naudzubillah. Karenanya jangan memaksakan, itu hanya sebuah sunnah. Dan yang tidak mencium Hajar Aswad tidak berdosa. Yang tidak mencium Hajar Aswad hajinya sah, umrohnya sah. Alhamdulillah. Itu dibayar ke situ. Kemudian nanti ketika di Madinah jangan lupa ziarah pada makam Rasulullah. Ucapkan salam yang sopan, jangan songong. Kalau bisa duduk, berduduklah. Tanda kutip saking cintanya kita pada Kanjeng Nabi, yang bisa merapat ke makam beliau itu sekalipun dari dinding-dindingnya bolehlah diusap, bahkan dipeluk pun silahkan. Tidak ada perintah memang. Tapi Bapak Ibu, bagaimana sih orang yang bertemu orang yang paling kita kasihi, orang yang paling kita rindukan? Betapa lagu-lagu ya Rasulullah salamun alaik, ya Habibullah salamun alaik, ya Nabi salam, salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu penuh penghayatan. Bapak Ibu, ucapan salamnya didengar Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi langsung membalas. Di situ silahkan ungkapkan apapun kehendak Bapak Ibu kepada Kanjeng Nabi. Biasanya kita meratap, menangis kepada Kanjeng Nabi, minta diakui sebagai umat beliau, minta dibopong oleh beliau, minta dipayungi oleh beliau, minta digandeng oleh beliau, mensyafaati kita memasuki surga. Amin. Rasulullah memang tidak mau masuk surga duluan, sekalipun kapringnya itu Rasulullah harus duluan. Nabi-nabi yang lain kalah, Nabi Muhammad yang disuruh, tapi Nabi Muhammad mengutamakan umatnya masuk surga terlebih dahulu, baru kemudian beliau yang masuk surga. Subhanallah, saking cintanya Kanjeng Nabi Muhammad. Karenanya kita juga harus cinta kepada Nabi Muhammad dengan cara mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikutilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu silakan nanti perbanyak sholawat selama dalam perjalanan. Ngantuk tidur boleh di pesawat. Kalau tidak bisa tidur, Bapak baca istighfar, sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diperbanyak sepanjang itu. Bapak Ibu nggak
tidur juga baca Yasin. Yasin nggak tidur, Tabarok. Tabarok nggak tidur, Al-Waqiah. Masih nggak tidur, baca dari Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai hatam dan masa nggak tidur juga. Insya Allah tidur, amin. Selama di sana punya komitmen, coba dikhatamkan Qurannya. Kalau malam hari ini Bapak Ibu bisa 1 juz. Oh ngantuk Pak Ustadz, saya karena nggak bisa tidur di Hotel Permata ini, coba bangun sholat 2 rakaat. Nggak bisa tidur, tambahin lagi. Nggak bisa tidur, baca Qurannya tambahin lagi, ya. Selesai sampai kita tidur. Besok subuh, kemudian pagi kita ingin ikuti program berikutnya. Dan tentu Bapak Ibu selama mengikuti rangkaian ini, sekali lagi itu tadi, kita bersihkan jiwa kita dengan cara takwa. Dari taknya itu tawadu, qofnya qanaah, takwa, wawunya wikoyah. Wikoyah itu artinya menjaga diri, yaknya yakin, yakin pasrah kepada Allah. Jangan ada kita ini ragu sedikit pun atas perjalanan haji kita. Kalau ada keraguan-raguan, naudzubillah min dzalik. Ana inda dzanni abdi bi. Saya ini adalah bagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku bilang nanti kayaknya di sana saya susah-susah bener. Kalau di sana saya bahagia-bahagia bener. Di sana kayaknya pergi haji enak-enak bener, amin. Di sana saya insya Allah hajinya lancar-lancar bener, amin. Di sana sayanya kayaknya panjang umur sehat, walaupun di sini batuk-batuk, di sana sehat, amin. Yang di sini jalannya nggak lempeng, di sana jadi lempeng, amin. Di sana, di sini kita sakit pinggang, di sana pinggangnya hilang, bukan pinggangnya hilang, tapi sakit pinggangnya yang hilang, amin. Jadi semua keluhan sakit kita itu kita curhatkan kepada Allah. Ketika minum air zam-zam juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi' wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar. Minta ilmu manfaat, rezekinya banyak, rezekinya nggak bakal habis, kemudian syifa, minta obat dari Allah atas zam-zam, amin. Sakit pusing, minumin nggak usah banyak, ya Allah sembuh. Kemudian pikiran lagi kacau, ya Allah saya minum zam-zam, ya Allah sembuhkan pikiran saya ini biar tenang. Perbanyak zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan zikir itu hati kita akan tenang. Insya Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abdul dzikri, sebaik-baik zikir, yang terbaik, yang the best adalah la ilaha. Man kola, man siapa orang kola yang berkata fi akhiri hayati, di akhir hayatnya, la ilaha illallah, kalimat la ilallah, takholal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu selagu-lagunya Bapak. Senangnya orang Jawa, orang Madura beda-beda. Jawa Timur beda, yang Betawi beda, yang Banten beda. Silahkan, gak usah ketawa ya. Untuk yang zikir itu senengannya Bapak Ibu lagunya kayak apa? Allah nggak ngeliat lagunya, yang dilihat hati kita, yang penting nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak-bapak suka ya mengamalkan ini lebih baik, coba ikutin saya. A'udzubillah, a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah. Astaghfirullah, 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 saya minta ampun kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Sayang. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu Maha Suci Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah,
Semua lafaz ini Bapak Ibu baca 10 kali. Setelah sholat boleh atau di perjalanan boleh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar 10 kali ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba dibaca prakteknya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 10 kali ya Bapak Ibu, 10 kali. Baru baca setelah la haula itu apa ya? La ilaha illallah. Berapa kali? Boleh 50 sekuatnya. Kalau enggak 50 ya 10 juga. Kalau enggak 10 ya 25. Alhamdulillah. Setelah la ilaha illallah memang ada lanjutannya. Nanti dengan Ustazah Ida Farida bisa dibimbing ya. Ada panjang memang. Tapi kalau yang minta saya kasih bisa saya kirim lewat WA ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah 3 kali. Baru sallallahu alaihi wasallam ya Habibullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah 3 kali ya. Setelah itu baru baru ini bisa kali ini Bapak Ibu. Ayo. Hunya ini siapa? Huwa itu siapa? Allah. Huwallahu. Hunya ini Allah Ta'ala. Itu namanya wiridan. Habis itu selesai baru apa? Salawat. Ikutin saya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terakhir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selesai baru Bapak minta doa pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Sumatera, Padang, semua bebas ya. Termasuk di Raudhah boleh pakai bahasa apa saja. Kalau bahasa Arab kita tidak bisa. Termasuk yang lagi tawaf, baca tawaf panjang banget, baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Yang paling penting Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina wa adkhilnal jannata ma'al ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Itu aja yang dihafalin. Pulang haji nanti Bapak Ibu, kalau Pak Haji Ahmad baca doa dong Pak Haji pulang dari haji. Doanya Robbana nggak hafal, baca aja Robbana atina itu. Pak Haji doanya kok Robbana atina doang, gua hafalnya cuma itu tong. Apa-apa Pak Haji Robbana namanya ya. Insyaallah.